itu. Beberapa bulan berlalu, Nyonya Natali mencari sekretaris baru. Dan dari semua karyawan yang ada, dia memilihku. Katanya, aku selalu mengingat detail-detail kecil yang sering terlewat oleh orang lain. Dan selalu tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Mereka bilang, aku beruntung. Emily mendapat kesempatan emas. Emily pasti bahagia. Emily berada di posisi yang diidamkan semua wanita. Tapi entah kenapa, sejak hari itu, aku mulai merasa seperti sedang menjalankan hidup orang lain. Aku terus berjalan, terus mengejar sesuatu yang kata orang ini adalah impian. Mungkin mereka benar. Bukankah ini impian banyak orang? Bukankah seharusnya aku bersyukur? Mereka bilang, ini adalah sesuatu yang normal. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? I like it in the city when two worlds collide. Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Around my hometown, memories are fraying. How the wonders of my home, how the wonders of this world, how the wonders. Tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Tapi lo cinta kan Tom sama dia? Aduh, gue udah nggak tahu Far rasanya jatuh cinta. Lu kasih tau Far, lu kan paling expert tentang hal itu. Soal apa? Apa itu yang namanya cinta? Ti amo tanto. Mau lihat dia gerak gak? Hah? Siapa? Udah, ikut aku dulu sebentar. Katanya dia warga baru di daerah sini. Coba kita lihat ya. Sudah kubilang, dia bakal bergerak kan? Kurasa
Dia lebih berbakat daripada beberapa model yang pernah datang ke kantor. Kalau begitu, kau promosikan saja dia ke Nyonya Natali. Tidak. Terima kasih. Aku masih ingin bekerja minggu depan. Menurutmu gimana, Emily? Kau yang sekarang lebih sering bersama Nyonya Natali daripada bersama kami. Dan pendapatmu sudah pasti didengar olehnya. Sepertinya aku harus kembali ke kantor karena Nyonya Natali memintaku menyiapkan dokumen untuk meeting besok. Tentu saja, sekretaris memang tidak mengenal jam pulang, bukan? Lembur adalah hal yang normal. Apa yang kau katakan kepada Emily terlalu berlebihan, Grace. Bukan keinginan dia berada di posisinya sekarang. Ingin rasanya, aku mengatakan bahwa aku ingin seperti kalian, tidak memikirkan pekerjaan di saat jam pulang telah tiba. Namun mendengar perkataan Grace, aku hanya bisa tersenyum. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps. Ini sudah jam 7 malam. Oke Emily, mari kita mulai mencoba mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Nyonya Natali. Berikan aku sketsa final untuk fashion musim kemarau. Ingatkan mereka untuk segera menyelesaikan 2 hari lagi. Sudah kubilang, bahan seperti ini tidak cocok untuk desain acara nanti. Emily, pastikan mereka memakai bahan yang sudah ditentukan klien. Jadwalkan aku bertemu mereka di hari Sabtu pada jam 9 tepat. Setelah itu, Nyonya Natali memberikanku informasi siapa saja yang harus dihubungi. Divisi acara. Sebentar. Rasanya aku menjanjikan untuk membantu mereka. Tapi apa yang harus aku bantu? Oh iya, mereka mengatakan jika ada 2 model yang tidak bisa ikut acara runway. Emily, kenapa kau malah menambah pekerjaanmu? Aku harus segera mengirim email pada Kingsway Agency untuk meminta 2 model dari mereka. Di saat seperti ini, kenapa kepalaku terasa pusing? Tidak Emily, kau masih bisa dan harus bisa. Banyak yang ingin berada di posisimu. Gloves and borrowed names, crystal crowns and champagne stains. The room glows gold beneath the light. Then through the crowd, as soft as dawn, a girl in black comes drifting on. Where she came from. Emily, bisakah kau bantu aku? Emily, aku tidak bisa mengerjakan ini. Emily, harus kusimpan di mana jahitan yang gagal ini? Ini semua terlalu banyak. Aku melakukan banyak hal seharian ini. Namun kenapa tidak ada yang selesai satupun? Bisakah kalian tidak memanggilku dulu? Aku ingin cepat menyelesaikan laporan ini. Aku ingin segera pulang. Sekretaris memang tidak mengenal jam pulang, bukan? Karena lembur adalah hal yang normal. Tidak, aku hanya manusia yang mempunyai waktu 24 jam seperti kalian. Aku ingin istirahat. Berhentilah berbicara normal kepadaku.
berjuang. Maaf Nyonya Natali, saya... Meeting sudah selesai dan kau tidak ada di sana. Maaf Nyonya, saya tidak enak badan. Saya pulang jam 1 malam dan... Tidak enak badan? Kau pikir semua orang di ruangan ini selalu dalam kondisi terbaik mereka? Adakah di antara kalian yang selalu sehat setiap hari? Di sini, kita tidak bekerja saat nyaman. Kita bekerja saat dibutuhkan. Dan kalau kau tidak bisa mengikuti itu, mungkin kau tidak cocok berada di sini. Ini peringatan pertamamu, Emily. Baik Nyonya Natali. Tentu saja, bekerja saat sakit itu normal. Apalagi untuk orang yang terpilih. Grace, aku salah apa? Bukan aku yang menginginkan berada di posisi ini. Kau punya pilihan untuk menolak saat itu. Aku berjuang 2 tahun untuk berada di posisimu, dan sekarang kau mengeluh. Nikmati saja, Emily. Karyawan terbaik harus jadi contoh untuk karyawan yang lain. Apa yang kau katakan kepada Emily terlalu berlebihan, Grace. Semua orang bilang ini adalah hal yang normal. Datang lebih pagi, pulang lebih larut, bekerja, bahkan saat tubuhmu bilang berhenti. Dan aku melakukan semuanya dengan benar. Aku datang, aku mengerjakan, aku menyelesaikan. Lucunya, aku masih bisa tersenyum, masih bisa bilang, aku tidak apa-apa. Lebih pandai tersenyum, tertawa. Ini ku yang kau tahu. Aku sudah mengerjakan ini tadi. Fokus Emily, fokus. Emily, bisakah kau bantu aku? Emily, aku tidak bisa mengerjakan ini. Aku lelah berpura-pura bahwa semua ini tidak salah. Aku lelah meyakinkan diriku bahwa aku bisa mengerjakan semuanya. Kenapa rasanya seperti aku kehilangan sesuatu? Atau mungkin yang hilang itu adalah aku? Mungkin kau tidak cocok berada di sini. Ini peringatan pertamamu, Emily. Emily, bagaimana ini? Nyonya Natali mengatakan jika klien tadi pagi membatalkan kerjasama. Itu artinya kita kehilangan satu gawang penting. I see a light across and they're all painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby. It just happens every day. Tenangkan dirimu, Emily. Semuanya jadi berantakan. Salah satu klien membatalkan kerjasama karena tidak puas dengan pertemuan tadi pagi. Itu bukan salahmu. Nyonya Natali yang tidak bisa menyampaikan kepada mereka. Aku sudah melakukannya dengan benar. Kenapa aku tetap salah? Aku tersenyum di depan mereka. Aku mengatakan bahwa aku tidak apa-apa. Kau hanya berusaha membantu karyawan lain. Tapi percayalah bahwa tidak semua hal harus kau tanggung sendiri. Kau tidak mengerti apa yang aku rasakan. Emily, ini belum selesai. Emily, modelnya tidak bisa datang. Emily, tolong bantu aku. Kalau
memang semua ini adalah hal yang normal, aku tidak ingin menjadi bagian dari semua ini. Aku tidak sanggup. Aku gagal, aku tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Semua orang punya sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang tidak pernah mereka ceritakan. Aku juga tidak tahu kapan terakhir kali aku benar-benar jujur kepada diriku sendiri. Harusnya Grace yang berada di posisi ini. Aku tidak sanggup. Aku harus membatalkan acara runway. Dan aku bersedia menjadi yang paling disalahkan untuk pembatalan ini. Tidak ada yang harus berada di posisi ini. Kita bisa saling membantu satu sama lain. Tidak, aku manusia seperti karyawan yang lain. Runway tinggal 3 hari lagi, sedangkan banyak hal yang belum aku siapkan. Tidak, Emily. Kau sudah bertahan sampai sejauh ini. Jika kau memang ingin pergi, maka tuntaskan dulu apa yang menjadi tanggung jawabmu. Berhentilah merasa bahwa runaway adalah milikmu seorang. Jujurlah pada dirimu, Emily. Selesaikan apa yang kau sudah mulai. Aku tidak. Kami semua pasti akan membantumu. Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the stars are out in the spotlight. All the stars steal from the night sky. Will never be enough. Never be enough. Hearts of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough. For me, for me, never enough, never, never, never enough, never, never, never enough. For me, for me, for me. For me. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? There's a spark in you, you just gotta ignite and live. Semua orang melihatnya. Pakaian yang indah, langkah yang sempurna. Semuanya terlihat seperti seharusnya. Seperti aku. Aku tersenyum, aku bekerja, aku menjadi apa yang mereka butuhkan. Tapi ternyata tidak semua hal bisa berjalan dengan sempurna. Aku tahu Grace kecewa kepadaku. Mungkin dia benar. Aku berada di tempat yang bukan seharusnya menjadi milikku.
bukan milikku. Semua bilang ini indah, ini yang kau tuju. Langkahku rapi, senyumku tak pernah runtuh, tapi perlahan aku hilang tanpa tahu. Suara mereka memanggil. Baru saja divisi pengembangan menghubungiku. Katanya aplikasi pembayarannya tiba-tiba error. Aku duluan ya. Ada yang harus kuselesaikan segera. Udah, kita kerjakan bersama aja. Aku coba cek back end ya. Aku yang buka log errornya ya. Tidak usah. Ini kan pekerjaanku. Kita satu tim, Emily. Lebih baik kita kerjakan di rumahku aja yuk. Rumahku paling dekat dari sini. Setelah runaway berakhir, Nyonya Natalie memintaku untuk mulai mempersiapkan runaway berikutnya. Hidup sebagai diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mengucapkan terima kasih, lalu menyerahkan surat pengunduran diri. Kini ku lepaskan semua yang bukan aku. Saat ini, aku berada di tempat yang berbeda. Tidak ada panggung, tidak ada busana yang indah, hanya ada barisan kode dan logika yang harus kucari. Ku berdiri di jejak kakimu. Walaupun penghasilanku tidak sebesar dulu, tapi kenapa rasanya sangat tenang? Ku dulu kerja saat sakit. Karena saat ini, aku menjalankan hidup dengan versiku sendiri. Aku tak melihat retak yang